Buat kalian yang nggak jelas. Jadi kita nggak usah terlalu jauh-jauh kemana-mana dulu ya guys. Nanti kalian bingung. Karena ini masalahnya terlalu kompleks. Kalian nggak ngerti kenapa si Nikita berantem sama Baby Z. Kalian nggak ngerti. Kalian nggak ngerti kenapa Nikita berantem sama Nindi Ayunda. Nggak ngerti. Kenapa Nikita berantem sama Mami Dewi Persik. Kalian juga nggak ngerti kenapa kan. Gitu loh. Ya udah biar aja si Warisa mau ngomong apalah. Ada keinginan untuk ngobrol sama si NM nggak sih? Ya kalau misalnya dia reach out nggak apa-apa. Aku juga nggak mau kesana kayak yang seolah-olah aku butuh dia, nggak sih. Aku nggak butuh Nikita. Cuma kan kalian bisa tahu sekarang kan apa yang terjadi gitu loh. Ya kan? Untungnya apa yang didapat FS? Teman. Ya, karena kalau misalnya kita lagi kesepian, terus dia ada sisi celah buat orang itu percaya full on kan. Si Fitri ini memperalat semua orang temennya. Ya, nggak ada yang nggak dia peralat. Kalau ada juga ujung-ujungnya jadi babunya dia. Kenapa Fitri dijulukin Nepos? Karena dia udah nenek-nenek. Kenapa nenek-nenek? Karena dia punya keponakan yang udah beranak, gitu ya. Jadi ini salah satunya ya guys. Kalian tahu nggak Fitri itu punya adik kandung? Kalian tahu nggak? Bukan namanya Kapuji ya, namanya Henny Kamalia. Kalian tahu nggak? Nggak pernah dia speak up juga kan? Adik satu kandung satu ibu yang dia jahati, ya. Kasus FS sama anak tirinya gimana ya? Anak tirinya juga udah si Chelsea Maya kan? Chelsea Maya udah di Amerika juga. Motif FS biar gitu gimana? Kecanduan guys. Jadi mungkin dia pengen orang itu berdrama gitu. Dia suka kalau misalnya hidup orang itu ricuh gitu ya, putus, terus butuh pertolongannya dia gitu. Dia suka. Kalau dia aku nggak bisa terlalu kasih banyak itu ya, pokoknya dia ini ya mantan asistennya Nikita Mirzani dan sekarang jadi salah satu mata-matanya Nikita dan Fitri ya. Kasihan kan Niki dijahatin. Ya, orang yang lagi bimbang, orang yang lagi sedih, orang yang lagi support, bukannya disupport malah dipanas-panasin, malah diadu domba, malah dibilang itu. Ya tapi ada rezekinya juga sih dia kayak gitu kan, endorsannya kenceng sih, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian lihat, itulah yang terjadi. Ngapain live sama Fitri? Fitri mana bisa nge-spill jujur, nggak bisa. Pasti bilang ngapain sama Yoke nggak level, mau pansos. Yang nonton gue 1.500, yang nonton lu di bawah 200, ya kan? Kalau dia ya, nggak ada yang bisa di speak up juga tentang dia, karena ya dia ujung-ujungnya cuma duit doang, pertemanannya duit, karena dia manajer kan. Kalau nggak ada duit ya nggak kerja juga. Kalau baikan sama NM kamu mau berteman lagi, nggak harus berteman lah. Kalau baikan ya baik aja. Aku juga nggak mau nyerang Nikita segimana-gimana. Ternyata aku lihat dia jadi salah satu korbannya Fitri, kan kasihan juga guys. Jadi dikambing hitamkan seolah-olah sekarang yang yang barbar, Niki segala macam. Emang Nikita barbar, tapi kalian bisa lihat juga Nikita ada sisi baiknya juga, ada sisi waktu dia kalian bisa menilai sendirilah, karena kan kebanyakan di sini pasti followernya Nikita juga kan, nge-follow Nikita gitu kan. Tapi kata FS berkat dia kan Niki bisa berbisnis.
Kalian denger nggak? Denger nggak dari si apa Nikitanya langsung? Nikita bilang, mana berbisnis-bisnis malah zong. Kasihan NM korbannya Fitri itu banyak. Salah satu ibu kandungnya sendiri ya guys. Lakinya FS nggak tahu, emang tahu lah, sama aja toksiknya. Kenapa dia dipecat? Karena dia salah satu mata-matanya Fitri. Jadi dia ngasih info ke Fitri, nih kita ini lagi di sini, lagi di sana, lagi begini, begitu, gitu loh. Yoga sekarang positif, tetap rendah hati ya kak, thank you. Bisnis salonnya itu kan mereka barengan nggak ada. Kalian nggak denger ini apa storynya, apa ini aku, apa voice aku nggak denger. Dia atau follower tadi sampai 1,5 kan dari siapa? Dulu waktu pernah 150 followersnya. Oh even dia dekat sama orang, mana bisa naikin followers? Aku kan aku bawa ke wartawan, semua segala macam ini itu. Tahu nggak kamu? Ternyata selama ini orang mau kerja sama dia itu bukan karena dia, tapi karena ada akunya. Semua dapat apa-apa belum? Zero. Anjing. Kerja orangnya, ikhlas aja ya bukti. Ikhlas aja 100 aja dia kagak ada tuh dia. Nggak akan si gue itu kayak apa itu dia tiba-tiba dideketin untuk nyerang aku. Gak bakal aku balas. Aku orangnya kalau udah statement tidak. Memang lihat aja cara gayanya di IG. Nggak jelas suaranya, makanya aku kasih risk, kalian denger di sana. Apapun masalahnya, nggak mungkin ada orang tua drama jahat untuk menjatuhkan anaknya. Nih kita aja ngomong itu kok apa nasehatin Fitri, kak kok nggak dibeliin aja rumah buat, ada voice note nanti aku up ya kak, kenapa sih nggak dibeliin aja loh rumah buat mama lu atau segala macem, kan jelek-jelek itu mamanya Kak Fitri, ibu kandung Fitri, belanja nggak ada aja duitnya. Banyak aja ngomong. Gak jelas kak voice note-nya. Kamu pakai handphone iPhone, kamu dengerin di reels-nya. Spill lipsticknya ini ya, namanya apa? NYX Lingerie XXL. Sekarang kabar ibu kandung FS gimana? Kemarin aja baik-baik aja guys. Kak Puji itu ya, suaminya itu dulu pejabat pajak ya, oke. Terus anak-anaknya punya usaha, jadi bukan orang susah juga ya. Waktu kemarin pas COVID lagi down, cuman nggak juga minta-minta di jalan gitu, dia masih punya aset gitu loh, ngerti nggak sih? Kenapa bisa ditelantarin? Karena dijemput sama Fitri biar mamanya nggak deket Jakarta, jadi ke pelosok Jawa, dijauhin sama Fitri, dijemput, diculik. Ibu-ibu umur 60 tahun diculik sama Fitri. Kalian itu aja lah, pakai pikiran deh. Suaminya FS kerja apa? Nggak kerja sayang, kontraktor lah sekarang. Bilang lah kerjanya kontraktor. Enak di Amerika ngocehnya, enak banget. Enak banget ngoceh di Amerika ya lah. Ngapain? Tuh guys, sebelum gua ngoceh-ngoceh gini kan emang aku tinggalnya di Amerika. Kalau kecuali nih gua dulunya bikin huru hara di Indonesia terus gua kabur di Amerika, beda cerita. Lah gua emang tinggal dan udah di Amerika 17 tahun. Ya kan? Si Loli sama Fitri gimana? Ya gitu-gitu aja, dikasih uang jajan. Sama si Mail kenapa? Ketahuan juga si Mail ngasih info ke si Fitri. Jadi didepak sama si Nikita. Kemarin kan si Fitri kepo kan. Kenapa sih bisa si Nikita sama si Mail ini masih dekat?
Ternyata si Nikita tahu bahwa si Mail ini masih ngasih info ke si Fitri. Mail bela siapa? Bela duit. Ujung-ujungnya duit. Hari ini ngelibur ngelontong. Enggak juga sih. Masih standby sayang. Pengen disapa Kak. Halo Risma Pak Herlambang. Mail kan emang fake. Nih buat satu lagi ya, Mami Ipel. Nih aku spill. Si Mail ini kan teman baik dan asistennya Mami Ipel. Dia tahu di ruang mana, di mana dan di mana ya. Fitri ini sama si Cencen ini, si Cencen itu teman lamanya Mami Ipel. Camkan, gue bilang. Fitri ini suaminya si Cencen, teman lamanya Mami Ipel. Dengar ya. Jadi waktu Mami Ipel itu ketahuan punya substance ya, ketahuan punya narkoba, itu dikasih tahu sama Mail ke Fitri, bukan Nikita ya. Nikita itu bukan cepu ya. Yang nyepuin itu adalah Fitri. Karena dia tahu dibisnisin percepuan itu buat orang 1.500 ini ya, yang nggak tahu percepuan itu apa. Mengasih informasi di mana ada narkoba, lokasinya di mana, jumlahnya yang banyak, dan orang yang punya uang itu harus direhabilitas. Jadi si Fitri ini kenal namanya, ya ini adalah ya, Polela yang punya itu narkoba. Ya, kalian lihat aja siapa temannya dia ya, yang perempuan, yang polisi, yang pangkatannya itu buat narkoba ya. Jadi dia jual informasi itu. Kalau nanti si Mami Ipel ditangkep, otomatis kan dia harus ke rehab itu, dan biaya rehabnya itu mahal guys, bisa ratusan juta ya. Oke, dengar nggak? Jadi kalau misalnya orang itu narkoba, mereka itu dipenjara cuma sehari 2 hari. Habis itu dimasukin ke rehabilitas. Kecuali mereka bandar. Mereka kan bukan bandar, mereka pemakai, ya kan? Jadi mereka masuk ke rumah rehabilitas itu. Nah, nanti si Fitri dapat fee dari situ, ya. Misalnya rehab selama 6 bulan. Mau kelas A, kelas B, kelas C. Ya kelas C yang paling murah misalnya sebulannya 10 juta. Yang ngambungin juga Mami Ipel. Kelasnya 10 juta kan nggak mungkin kan. 10 juta itu satu kamar berapa orang gitu. Enggak kan, dia pasti mau kelasnya kelas A gitu kan, bisa keluar, bisa segala macem. Itu tuh ada standar-standarannya guys. Ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri lah. Aku cuman men-spill apa yang terjadi, oke? Ocha naik pangkat, Fitri dapat cuan M. Tapi seolah-olah sekarang kayak apa? Bestie, aku nggak bisa ke sana. Apa ya? Kalau nggak salah si Ocha dapat naik pangkat, terus si Fitri nggak datang gitu. Biar dilihatnya menjauh gitu kan. Sekarang lagi bidikan banyak orang kan. Jadi kalian begitu dulu ya, biar kalian nggak terlalu banyak topik, karena sekarang terlalu banyak orang yang involve gitu ya. Ada Baby Z juga, ada siapa? Ada Nindi Ayunda, ada Mami Dewi Persik, ada siapa lagi tadi? Mami Ipel. Biar kalian tahu kenapa sampai sejahatnya itu dia. Ngapain sih nanya Dea? Dea itu cuman asisten, nggak apa? Tuhannya duit ya. Mail Dea itu tuhannya duit, say. Pengen deh gue ladain satu-satu Mami mah. Gak gitu juga kali. Tapi Mbak Dewi, ya udahlah kan, yang penting aku sudah mengingatkan, ya kan, sebagai teman.
Ya kalau mau diterima ya enggak, ya wes. Ya kalau ntar juga yang rugi mereka-mereka sendiri guys ya. 1.600 orang yang nonton ini, yang percaya monggo, yang nggak percaya ya ores ora popo. Aku ra apa-apa, Mas. Aku ra apa-apa. Ukuran BH-nya berapa? 36 double D. Jadi gitu ya guys. Buat kalian yang dengerin aku, yang percaya sama cerita aku, terima kasih. Buat kalian yang nggak percaya sama cerita aku, yang nggak support aku, terima kasih juga karena ya kalian harus tahu dua sisi kan. Mungkin kalian masih mikirnya Fitri itu apa kaya raya, konglomerat, ibu peri, wanita paling perfect, paling sempurna gitu kan. It's okay. Karena kadang-kadang kita itu harus punya kehalu-haluan juga gitu kan. Ya Tuhan, aku mau deh nanti hidup aku kayak Kak Fitri, apa bisnis entrepreneur woman gitu ya, cantik, tinggi, kaya, terkenal, banyak teman artis gitu kan. Pasti kalian berimajinasi kan, ya kan? Aku mau deh. Apa yo kenaksir pacar NM sampai marah-marah? Aku aja nggak tahu siapa pacarnya NM. Halo Kak. Ilham balik lagi. Ilham mah ya cuman apa videografer aja. Editor aja. Spill merek beranya Victoria's Secret sayang. Lip creamnya pakai apa? NYC. Nih, kalian foto lah. Nomor berapa ya ini ya? Ada nomornya nggak sih? LXXL 23. It's hotter. It's hotter. Oh, sedikit tentang Ola ya. Ola aja bisa bikin podcast sama Nindi Ayunda, itu keren. Gue tunggu itu podcast Nindi Ayunda sama Ola ya. Karena kan yang ngacak-ngacak Ola sama Nindi Ayunda kan Fitri kan, ya kan. Jadi pembantunya Nindi Ayunda itu dibayar sama Fitri suruh ngerekam. Rekamannya dikasih ke si Fitri ngasih ke si Ola, ya guys. Dengar ya guys, kenapa Nindi Ayunda bisa berantem sama Fitri? Nindi Ayunda bisa berantem sama Ola. Karena pembantunya Nindi Ayunda dibayar sama Fitri untuk merekam. Rekamannya itu dikasih ke Fitri. Fitri kirim ke Ola. Oke? Tapi Nindi sama Ola tahu nggak kok? Fitriana tahu kalau Ola masih palsu karena butuh duit. Kemarin dia baru pinjem duit sama Amel nggak dikasih. Jadi Ola menter-menter itu bukan orang kaya, bukan. Rekamannya isinya apa? Apa ya, Nindi ngomongin Ola ini lagi berantem atau apa? Aku nggak tahu isinya apa. Lupa. Nindi Ayunda sama NM nggak bisa baikan ya? Enggak lah. Nindi sama NM aja nggak kenal, cuman kenal papasan doang, dikenalin sama Fitri. Kok sampai punya nomor pembantunya? Nah, begitulah. Kalian nanya sendiri, kok bisa Fitri punya nomor pembantunya Nindi Ayunda? Bukannya Ola orang kaya, orang tuanya kaya. Olanya kaya nggak? Ola itu pernah numpang di rumahnya Fitri. Tuh. Aduh guys, nggak semuanya yang kalian lihat itu fakta nyata dan real, ya.
Tapi aku nggak mau nyerang Olanya juga. Aku cuman mau ngasih tahu aja apapun yang berhubungan Ola dan Fitri, ya. Kalau ngebahas Olanya, kasihan Olanya. Olanya kan nggak salah sama aku kan. Cuman kalian bisa tahu aja, semua ini adalah korbannya Fitri. Oke, segitu dulu lah. Capek gue. Ya. Cheers. Ya. Bye.